Halo sahabat-sahabat semua, kembali lagi bertemu dengan saya Wayan MD. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menjelaskan fakta dari jasad hewan yang menjadi bom ya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya apa maksudnya dari jasad hewan yang menjadi bom ini. Maksudnya di sini adalah jasad hewan yang sudah mati, jadi yang telah menjadi bangkai tersebut berpotensi untuk meledak. Ya, jadi di sini kan artinya hampir sama dengan bom. Nah, mengapa saya akan menjadi bom atau meledak? Karena mungkin kalian pernah melihat di YouTube atau di Google atau bahkan di video-video yang lainnya, bahkan di media-media sosial lainnya, bahwa terdapat seperti ledakan yang memancar dari perut ketika dilakukan pembedahan pada tubuh hewan tersebut tanpa melalui prosedur yang benar. Nah, jadi seakan-akan isi perutnya itu keluar ya, jadi tekanan gas yang ada di dalam perut itu keluar beserta isi perutnya. Nah, makhluk atau hewan yang saya maksud di sini adalah cenderung lebih banyak pada paus. Ya, jadi banyak paus-paus yang terdampar di pantai lalu menjadi bangkai atau mati dalam waktu tertentu, lalu manusia mengevakuasinya lalu membedahnya tanpa prosedur yang baik, maka di sanalah yang terjadi yang namanya bom ya. Jadi bom meledak, isi perutnya keluar. Mungkin di antara kalian banyak yang bertanya apa penyebab dari hal tersebut. Penyebab dari hal tersebut adalah tekanan gas yang berasal dari perut yang saya bicarakan tadi, paus tersebut. Nah, gas-gas apa yang memberi tekanan pada paus tersebut, ya, bangkai paus tersebut? Gas tersebut antara lain adalah yang pertama CO2, metana, lalu gas amonia dan hidrogen sulfida. Ya, jadi saya ulangi, gas-gas tersebut adalah CO2, karbon dioksida, metana, CH4, hidrogen sulfida, dan amonia. Jadi ada 4 gas yang menyebabkan tekanan ledakan yang berasal dari jasad paus yang telah mati tersebut. Jika tanpa melakukan prosedur yang benar dalam proses pembedahan, maka itu sangat berbahaya sekali ya, ledakan tersebut. Jika manusia melakukannya tanpa alat pelindung atau benar-benar dengan pakaian biasa, itu bisa mencederai orang tersebut ya, manusia tersebut. Bahkan sangat rawan sekali jika terkena penglihatan, apalagi kulit. Ya, siapa tahu orang tersebut mengalami alergi dan ya kebutaan jika terkena langsung ke penglihatan. Ya, jadi indera-indera lain itu sangat berpotensi menimbulkan kerusakan pada manusia ya, indera pada manusia. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa ada tekanan gas yang berasal dari jasad hewan yang telah mati? Jadi jasad hewan yang telah mati ini bukan hanya pada paus saja ya, tapi pada hewan-hewan lain. Ya, jadi manusia yang termasuk dalam kingdom animalnya juga berpotensi mengalami ledakan jika jasadnya yang sudah mati ya. Jadi manusia berpotensi dan hewan-hewan lain. Kenapa saya fokusnya ke paus? Karena cenderung tubuh paus yang besar, ya, jadi banyak sekali ditemukan kejadian-kejadiannya. Dan paus juga paling terlihat sekali proses ledakannya ya, jika dipotong, maksudnya dibedah secara manual ya. Jadi kelihatan sekali bagaimana proses ledakannya sehingga isi perut paus itu keluar. Jadi bukan hanya paus saja, pada hewan-hewan mamalia cenderung bisa ya, jadi sangat bisa sekali. Nah, kembali lagi ke topik tadi, apa yang menyebabkan ledakan tersebut ya, apa yang membuat gas-gas tersebut tercipta di dalam organ atau perut paus tersebut. Nah, proses tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah proses pembusukan atau yang kita namakan yang dekomposisi ya. Jadi pembusukan, ketika paus tersebut mati, maka bakteri-bakteri ya, termasuk bakteri Escherichia coli melakukan proses dekomposisi atau pembusukan. Jadi bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh paus tersebut
akan memakan ya, atau mencerna zat-zat seperti karbohidrat, amilum, protein dan sebagainya. Lalu proses tersebut terjadi secara anaerobik ya. Jadi kebanyakan secara anaerobik menghasilkan gas metana. Lalu karbon dioksida ya, yang saya sebutkan tadi, metana, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan karbon dioksida. Jadi prosesnya namanya dekomposisi atau proses pembusukan. Nah, biasanya terjadi secara anaerobik ya di dalam tubuh proses tersebut. Jadi proses pembusukan yang terjadi secara terus-menerus selama ada nutrien atau amilum, protein, maka terjadi yang namanya akumulasi gas yang ada di dalam perut paus tersebut. Kalau misalkan pada manusia itu bisa terjadi juga ya, tapi lebih terlihat sekali pada tubuh yang besar, biasanya pada tubuh paus. Maka akumulasi yang terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan pengembangan ya. Jadi ukurannya bisa 2 kali atau 3 kali normal tubuh paus tersebut. Ya, lama-kelamaan ya gas tersebut akan, jika tidak dilakukan pembedahan ya, maka akan keluar dari mulut. Jadi dari mulut paus tersebut. Jika dilakukan pembedahan tanpa prosedur yang benar, nah, misalkan di daerah perut atau di daerah punggung, dan itu dilakukan secara manual tanpa proses yang bagus, maka akan terjadi yang namanya tekanan ya. Jadi kan otomatis tekanan tersebut akan membawa isi perut dari paus tersebut ya. Jadi akumulasi yang terlalu tinggi akan menyebabkan dorongan yang kuat dan akhirnya menimbulkan ledakan. Jadi seperti itu. Nah, itu dia penjelasan saya ya. Jadi faktanya bagaimana kenapa terjadi ledakan ya pada jasad hewan yang telah mati, khususnya pada paus. Jadi tidak hanya dapat pada paus saja, rata-rata pada mamalia, bahkan hewan yang lain bisa saja terjadi hal tersebut. Nah, jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar, dan jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri, minggu depan kita akan bertemu lagi di topik selanjutnya ya. Salam, bye bye.